panumbangan wis tara lebih. Gening abi tadi taros. Tetangga tekan. Tetangga itu nya. Hanya berapa langkah. Sirik. Sok mangga lah ku Bu Ani tanapi Bu Rise. Ulah sopanana ya. Abdi mah sebagai ini mundina tilu semboyan ka hade mah abdi mah bagian mendorong. Abdi bagian mantau ya. Bagian mantau. Sok. Neng di screenshot tadi Neng. Anu mana Bu? Henteu. Tadi tugas di Ibu nih di screenshot tuh. Aya di abi kedap. Cok di share. Aya di. Tuh Neng kada di screen etana tugasna naonna tugasna engke milarian heula. Aya di panana aya. Ka panana enggak? Eta aya henteu. Panana heula. Aya henteu. Tacan. Sinyalna awan eta teh Pak. Iya pamintennya padahal itu ngejadi sakola gitu. Itu padahal ya abi mah geus berbagi gitu. Nah hanana ieu. Oh tah. Sinyalna acan dugi. Ageungan Pedap Bu, sapedap. Abi mah da kada disambung deh alit-alit teuing mah. Tah, sakieu katingali. Jelas? Ya. Masih kelompok berdiskusi membuat karya poster tentang rancangan satu kegiatan sebagai mengkolaborasikan yang telah dimiliki setiap rekan dalam kelompok. Hasil karya yang isukannya ya mah. Berarti satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan. Berarti orang kudu bikin heula kekuatan diri masing-masingnya. Analisis. Mohon. Neng bari dicatatnya. Insyaallah. Da ari kolot mah nya Pak Wawan, ari kolot mah bagian orang yang mantau. Iya, tah kitu. Dari mulai di manana, berarti kan konsep diri dulu ya, merefleksi. Kekuatan yang kira-kira dominan di panana itu seperti apa? Coba. Ya, ini saya bade di yeuna di ieu di close nya. Sok. Muhun ke di konsep nangke ayeuna mah bahas heula we. Panana man tos aya panten Bu. Nya panana tuh. Anu 55 nya komplit. Tos aya gampil ayo Pak. Jangan teu kena ngerat. Sakedap. Atuh tapi nu sanes lah enggak ya di bade share screen heula be ieu. Bente Marios. Keren. Sakedap. Iya teh. Gimana nu abi nya kriteria nilai abi gitu. Tapi duka kan di komen we. Etana kelah. Mana? Kunci? Oh. Aya Bu, nu abi aya? Mana, Acan?
Wah, ieu meureun masih ieu di jalan OTW. Jika nama mentas heula Cirahong. Aya Can. Nabi. Aya Can? Acan. Kumaha ieu sinyal teh nya. Nah, Nembe muncul. ya. Tah ieu mah gambaran diri abinya. Ieu mah gambaran diri abi gitu. Ieu rencana ieu mah sakilas we lah da abi mah masih seueur kakirangan gitu. Anu kahiji paminten berpihak pada muridnya, anu kahiji berpihak pada murid tos diterapkeun dina pembelajaran yang meskipun masih belum terlalu sempurna gitu. Artinya masih banyak kekurangan. Karena kalau di IPA itu untuk belajar secara berpihak pada murid menurut saya memang sangat cocok atau sangat insya Allah mungkin mudah dilakukan gitu. Ini sudah saya buktikan misalkan dengan praktikum di lab gitu ya, di lab IPA ataupun ini di area lingkungan sekolah gitu, mengamati tanaman, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa melihat ide-ide kreatif atau kritis pada murid nanti akan terlihat atau berkembang. Kemudian ini dalam zona pembelajaran juga alhamdulillah sudah menerapkan refleksi dan umpan balik, sehingga bagi saya sebagai guru ini akan menjadikan sebuah supaya jadi koreksi atau inovasi ke depannya untuk lebih baik lagi dalam mengajar. Kemudian yang kedua nilai dari ya ini strategi ini ya penguatnya ya. Jadi supaya ini tetap bisa berjalan ya saya harus mengembangkan diri gitu ya supaya lebih berfokus kepada murid, artinya melalui pembelajaran webinar diklat supaya saya bisa lebih berkembang lagi gitu. Kemudian juga modul ajarnya diperbagus lagi supaya nanti saat pembelajaran bisa lebih efektif lagi. Yang paling intinya mungkin dalam pembelajaran ya nanti saya akan berusaha untuk melakukan pembelajaran secara diferensiasi gitu. Dan juga memunculkan ide-ide kreatif. Ini untuk berpihak pada murid ya. Kemudian yang kedua nilai kolaboratif ya. Ini yang sudah pernah saya lakukan yang jadi penguat pada diri saya. Ya dengan rekan sejawat ya kita selalu diskusi kerjasama, kadang seminggu sekali, kadang ya sebulan sekali. Intinya sebulan itu ada kegiatan forum diskusi antar guru mapel ya. Kemudian di saya juga ada ini kegiatan apel pagi dan apel sore. Ya, jadi setiap hari itu kita selalu melaksanakan apel pagi dan apel sore sebagai koordinasi supaya kegiatan di dalam pembelajaran pada hari itu antar guru yang satu dengan yang lainnya bisa saling kerjasama. Nah ini juga saya di MGMP ikut aktif ya. Kemarin baru kepengurusan baru. Sebelumnya saya menjadi anggota di bidang sarana prasarana di kepengurusan yang sekarang menjadi sekretaris MGMP tingkat komisariat di Kabupaten Ciamis. Strategi penguatannya ini ya. Jadi untuk supaya kolaborasi ini tetap kuat terjalin, kami melakukan pertemuan rutin dengan rekan sejawat yang minimal tadi 1 minggu sekali. Kemudian juga melibatkan orang tua supaya anak-anak semakin bisa dikondisikan atau saling kerjasama dengan orang tua. Kemudian praktik baik di kegiatan MGMP, karena di pertemuan MGMP itu pasti banyak ide-ide yang bisa dikembangkan. Kemudian merancang kegiatan P5 ya, karena pengalaman kemarin saya juga tim P5, mungkin nanti akan dikuatkan lagi supaya nilai kolaboratif atau nilai keberpihakan pada murid bisa semakin terbentuk ya. Dan program-program sekolah untuk kerjasama antar komponen baik itu dengan orang tua ataupun dengan yang lain. Mungkin itu gambaran sekilas tentang nilai yang mungkin yang lebih saya unggulkan gitu ya dibandingkan nilai-nilai yang lain. Jauh masih kata belum sempurna, masih banyak kekurangan. Silakan boleh dikomentari oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Seperti itu Ibu, Bapak. Ya, kita tampung dulu aja ya. Ya, tampung aja dulu. Ya, ditampung dulu aja semuanya mengutarakan nilai-nilai dominan yang ada pada diri kita. Nanti kita analisis ya. Kalau misalnya ada yang beririsan gitu kan. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Oke, makasih ya Pak Nana. Bade Ibnu Anom heula, bade Pak Wawan heula. Anu. Belakangan kawan.
Sok, mangga Pak Wawan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge iya penginten terbiasa di screen gitu nya. Kan abi mah penginten di ieu keun we. Kangge nilai guru penggerak yaitu mungkin berpihak pada murid ya. Itu yang mungkin ditekankan, yaitu selalu mengutamakan kepentingan murid serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid ya. Lalu memfasilitasi bakat, minat dan potensi murid dalam pembelajaran di kelas ataupun kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Selanjutnya memfasilitasi kegiatan pengembangan diri murid. Lalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar murid merasa nyaman dan semangat saat pembelajaran. Nah, itu mungkin nilai guru penggerak pada berpihak pada murid. Lalu untuk perannya, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Di antaranya melatih siswa untuk memiliki karakter dan melatih mental kepemimpinannya. Lalu menuntun tumbuh kembang murid dengan memberikan motivasi dan dorongan sesuai dengan potensinya. Nah, lalu menumbuhkan rasa percaya diri murid untuk berani mengungkapkan ide dan gagasan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, rencana kegiatan di sini mewujudkan kepemimpinan murid diantaranya melalui di sini juga kolaborasi ya bersama rekan guru lainnya dalam membimbing kegiatan untuk peserta, mempersiapkan peserta untuk O2SN seperti itu kan, untuk ekstrakurikulernya, lalu untuk kegiatan kemarin ikut lomba pentas PAI itu seperti itu. Strategi penguatannya itu menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri murid ya. Lalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Lalu mengikuti pelatihan atau diklat yang relevan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, Sultan. Neng heula. Abi heula ke ibu. Abi heula sok atuh. Sok. Izin share screen ya Bapak Ibu. Bu. Manawi atos katingali Bapak Ibu. Atos. Iya, Atos Bu aya. Nah, ieu mah panggilan abi teh kamari teh no sing ngotret heula gitu. Anu kahiji berpihak pada murid. Mungkin di sekolah saya sendiri kalau untuk berpihak pada murid yaitu membantu siswa belajar bagaimana menetapkan dan mencapai tujuan pribadi. Dan contohnya ini saya itu kalau untuk berpihak kepada murid itu biasanya itu tidak hanya di dalam kelas saja, tapi membawa anak-anak itu keluar kelas dan membuat proyek-proyek baik itu secara pribadi ataupun secara kelompok. Yang selanjutnya kalau untuk mandiri mungkin di sini Bapak Ibu juga mungkin kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai motivasi diri yang kuat untuk belajar sepanjang hayat, misalnya dengan pelatihan secara online maupun offline. Dan alhamdulillah mungkin di sini saya melakukan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, dan alhamdulillah sertifikatnya juga telah tersedia. Mungkin bukan hanya sertifikatnya saja ya Bapak Ibu, tapi sertifikat juga penting sih kalau dalam pelatihan mandiri.
Tapi untuk sekarang di pelatihan mandiri itu sangat sulit sekali karena banyak sekali aksi nyata yang yang belum divalidasi. Kalau untuk kolaboratif mungkin di sini kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kompetensi sosial untuk bekerja sama baik dengan murid, rekan sejawat, kepala sekolah atau komite sekolah. Nah, ini mah kalau mungkin kolaboratif mah ini saya harus berguru, harus mengadopsi dari Ibu Risha. Nah, insya Allah bisa mengadopsinya ya Bu untuk kebaikan sekolah saya. Di sini juga kalau untuk kolaboratif dan kerjasama, saya juga pada waktu kemarin itu alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi penelaah aksi nyata teman sejawat, sehingga saya bisa men-sharing ilmu-ilmu bagaimana sih cara agar pelatihan mandiri itu dapat divalidasi di PMM, sehingga saya itu bisa memberikan ilmu lah, sedikit ilmu kepada teman-teman saya dalam pembuatan aksi nyata. Kalau yang ini, yang inovatif, seorang pendidik harus senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar. Nah, di sini juga saya mempunyai pengalaman ya Bapak Ibu, kemarin pada sebelum saya pindah ke sini, karena saya juga baru mutasi ke sini. Kalau yang inovatif ini kemarin di Kecamatan Banjaranyar sebelum saya mutasi, ada lomba inovasi pembelajaran. Nah, di sini saya ikut, jadi satu kecamatan itu mengirimkan 1 orang guru untuk mengirimkan 1 orang guru untuk inovasi pembelajarannya. Nah, di sini itu saya itu melakukan bertemakan berbasis IT. Nah, alhamdulillah karena itu saya mendapatkan juara ketiga, alhamdulillah Bu. Nah, di Kecamatan Banjaranyar, iya mah pedah naon sih namina teh maju sote pedah di sekolah teh aya nu kersaeun gitu. Kalau resan Neng mah kersaan sareng berpotensi gitu. PPG jantan ilmu teh masih hangat gitu tahu, jadi berbasis IT. Ceritanya seperti itu, dan mungkin alhamdulillah berkesempatan lah gitunya Bu nanti ngiringan lomba inovasi pembelajaran di tingkat kecamatan, teu acan Bu, teu acan kabupaten, teu acan ka nasional, mudah-mudahan tiasa. Amin. Amin. Kayak ngiringan inovasi Ciamis, Neng. Ih, tahu eta teh ku Padiki teh ditelepon di WA, Padiki anu BKPSDM ngiringan atuh. Ah, moal jeung teh bade naon nya kangge naon maksudna lah abina hoream nu kigituan geuning Bu. Berinovasi Bu. Kalau rusan eta Padiki teh rencangan si AA. Ditelepon ke si AA. Sok atuh cenah pieu orang eta ngiringan eta cenah kitu nya pada ningali abi eta nya ngupload eta gitu. Ah, moal jeung teh moal waka jeung teh gitu. Semangat ya. Kami mohon insyaallah. Engke kan ti Ibu tenang, ilmu-ilmu ya tularkeun ka abi. Kedah ieu nya Pak, kedah aya naon ning namina teh? Maharnya. Aduh iya. Terus Neng, lanjut Neng. Anu inovasi pembelajaran apa kita sanes dina IT unggulnya Bu. Anu murang kali apa sih anak-anak urang nyanak gambar atau nyanak speaker we menitos hore ibu nyanak ieu kan tos eta kitu nya janten inovasi dalam pembelajaran itu tidak hanya yang wah kitu nya, bisa juga untuk dari barang-barang bekas kitu nya Bu, janten anu murah-murah lah tapi anak itu merasa wah aneh kitu nya, terbarukan seperti itu. Kami untuk reflektif panggilin kamari sapertos anu observasinya Bu. Jantan kita kan aya umpan balik misalkan dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat sehingga kita itu tahu kelebihan dan kekurangan kita dalam pembelajaran. Atau dari peserta didik juga pada akhir pembelajaran kita itu bisa memberikan umpan balik bagaimana sih pembelajaran hari ini, mungkin seperti itu. Seperti itu mungkin Ibu Bapak dari saya mah. Mangga Ibu. Waktu ya. Ya. Abdi teu ka Bujang ngadang mau PPT mah nya tiasa. Abdi ge dadakan Bu. Abdi mah duh seueur pisan budakna Pak. Budak abdi 14 Pak. Wah.
barusan anak sendiri mah mau pulang. Ini kalau share screen dari YouTube bisa nggak ya, Neng? Bisa, Bu. Biasanya bisa. Kela. Dibuka wae lah, Bu, ya. Mohon kela sekedap. Taya. Ya. Susah Iya na dibuka heula videona, Bu. Video nanya kelas kedap. Dibuka heula. Kela ya. Abdi kamari tahun 2023 ikut inovasi daerah ya. Wah, keren. Dalam bidang apa itu, Bu? Kah? Dalam bidang apa inovasi daerah? Sedap. Katingali teh, Neng. Tacan aya Tacan, Bu, tacan aya. Tacan Neng ku ibu dina ieu di ieu nya. Pangbukakeun ku sahawe. Ku abdi di share ieuna linkna. Ada sesa ieu teh laptopna sanes nu abdi. Sok cobian tak Bu Ani, Bu. Nah, Biasa. Cobi. Neng, bukan Neng, sana. kedap. Iya nuju dibuka sedap. Sedap. Sambil nunggu YouTube terbuka, sebenarnya kalau refleksi diri itu suka malu ya, karena bila kita melakukan refleksi itu tergambar semua kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, Kak Kuping teh nih. Saya suaraan. Saya suaraan. Kela, Neng, teh suaraan cenah Neng. Di abi mah aya gitu. Suka pawan aya suaraan teh pawan. Kak Abdi gitu aya pugu. Abi aya. Tapi di abi aya. Dap. Aya tuh, Bu. Heeh. Saya. Cobian atuh di Nusanes. Abi sesah mukana. Ya suarana tidak ada. Oh, panana cobian. Panana cobi. Loading ya dia. Di ieu we Bu, dijelaskeun we heula Bu, bila ieu sambil ngakotaan gitu. Ya, mohon sambil iya nya. Alhamdulillah walaupun tidak masuk ini tapi saya masuk ke 8 besar ya. Jadi ke tahap presentasi gitu kan. Cuman kekurangan memang kalau ikut inovasi daerah itu berbeda apa ya? Penerima manfaatnya. Kalau kita kan seputar pembelajaran itu hanya di seputar sekolah gitu kan, efeknya gitu kan. Dampaknya berbeda dengan inovasi-inovasi yang bersifatnya lebih ke umum gitu, ke masyarakat. Saya memiliki apa ya? Mungkin ya Neng, sok izin Abi Madam. Satu apa ya? Nilai yang ada berpihak pada murid. Alhamdulillah saya 2021 ditugaskan di SD 2 Sidaharja. Pak Wawan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 61 orang. Hasil refleksi dari permasalahan pendidikan khususnya di sekolah kami, maka dibutuhkan suatu perubahan pendidikan khususnya dalam pola pembelajaran.
di mana pola pembelajaran untuk saat ini harus dikonsentrasikan kepada pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran itu bisa memunculkan kreativitas pada siswa tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru kita selaras gerakan peningkatan kreativitas dan keterampilan siswa melalui jiwa kewirausahaan, yaitu suatu gerakan perubahan pendidikan yang diterapkan di sekolah kami yang bertujuan untuk mewadahi potensi peserta didik kami dan membentuk karakter peserta didik sehingga sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Tempat lokal bikin ini ada batik karena saya membuka kelas potensial, anak itu masuk ke kelas sesuai dengan ini ada sekelas ya nyale tangani karena memang lingkungan kami mata pencahariannya sebagai bangsawan ini ya life skill ikhlas ini kegiatan sosialnya kita langsung terjun peserta didik langsung terjun memberikan sedekah lingkungan dari pemanfaatan jadi Bagaimana Neng sekarang apa yang Neng rasakan setelah adanya Gembita Selaras ini? Senang bisa belajar hal-hal baru, terus bisa berdagang, menghasilkan uang untuk berbagi kepada sesama, dan senang mengumpulkan sampah untuk membuat kerajinan seperti bunga ini. Dah Neng, selesai Neng. Pandana sudah lah. Nah, itu salah satu mungkin yang ada di saya ya. Jadi berpihak pada murid itu bagaimana cara kita mengakomodir gitu kan kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi kita harus bisa menyelaraskan antara gaya mengajar kita itu harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ulah urang teh gaya urang gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Itu untuk berpihak pada murid. Dan yang kedua, dengan adanya kelas potensial, saya membuat termasuk inovasi juga gitu kan, membuat satu gerakan di mana saya ingin mencari kebayangkan kelas 1 Neng opatan bagaimana cara supaya kita itu ada nilai jualnya gitu kan di masyarakat. Saya karena ada guru ya berpotensi di olahraga, alhamdulillah saya bikin gerakan kelas potensial itu. Jadi ada kelas otrad Pak, olahraga tradisional gitu kan. Alhamdulillah sekolah kami, sekolah dari pedesaan, dari kampung banget gitu kan. Alhamdulillah sampai ke Palembang menjuarai olahraga tradisional gitu kan. Bahkan bukan hanya di bawah naungan Dinas Pendidikan, kami juga mewakili KORMI ya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia gitu. Jadi
langganan. Kalau misalnya Kormi mau ada Pornas, Porda gitu, pasti mengambil atletnya dari kami gitu kan. Itu ya untuk berpihak pada murid dan inovatif. Kemudian mandiri ya. Mandiri, alhamdulillah hari ini juga saya minta doanya untuk semuanya karena hari ini bertepatan dengan meninggalnya guru saya ya, Pak Munib Khotib ya, gurunya manusia. Ya, dulu kalau mengenal multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk pada anak itu salah satu yang menerapkan di Indonesia adalah Pak Munib Khotib gitu kan. Beliau adalah direktur sekolahnya manusia gitu kan di Bekasi. Hari ini bertepatan dengan meninggalnya beliau ya. Allahu yarham, Allahu magfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Semoga apa yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia ya tentang ide-ide memperbaiki pendidikan di Indonesia menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Saya mengikuti kuliah, jadi di Mandiri itu saya diawali dengan refleksi ya. Semakin banyak saya merefleksi diri, merenung tentang kegagalan, justru itu berasal dari kita gitu. Kegagalan-kegagalan yang ada di sekolah, karakter murid itu semuanya berasal dari kita. Semakin merenung, semakin ingin memperbaiki diri. Saya mengikuti kelas Guardian Angel ya yang di Next Edu gitu, yang dipelopori oleh Pak Munib Khotib selama 6 bulan. Saya mempelajari tentang gaya belajar siswa gitu kan, gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar siswa itu dipelajari. Jadi kan kalau kita mah tesnya itu kan psikologi mah psikotes mah kecerdasan 100, di atas 100 berarti naon namina teh ai cerdas pisan teh naon Pawan naon nih gitu kan, rata-rata misalnya kalau 100 rata-rata, kalau 120 ke sana. Kalau gaya belajar itu bukan seperti itu, tapi dilihat dari kebiasaan, habit, lingkungan, terus dari orang tua ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di siswa itu kita pelajari dan berdasarkan sumber dari orang tuanya juga. Nah, itu mungkin dari Mandiri dan alhamdulillah ya saya terapkan, walaupun ya memang kalau misalnya di sekolah swasta itu karena bayar ya, kalau misalnya tes multiple intelligence risetnya gitu kan bayar. Kalau saya kan belum sanggup itu untuk memfasilitasi membayar peserta didik. Dalam di kampung mah Pawan riweuh piwarang tes nu kitu teh benten sareng di kota gitu kan, padahal itu teh salah satu jalan gitu untuk jembatan kita masuk ke anak itu harus lewat dari mana gitu kan. Tapi kan susah, beda dengan kalau kita masuk ke swasta gitu kan. Kalau swasta kan ya ayeuna psikotes heula ami amal apal kecerdasan anak itu dominannya di mana gitu kan. Bakal paham SDM-nya. Kalau misalnya di kampung itu jangankan hal-hal yang berbau seperti itu gitu kan. Untuk yang dipakainya sendiri susah gitu kan. Yang dipakai kembali lagi ke sendirinya juga susah. Itu mungkin ya kalau misalnya dari Mandiri gitu. Saya belajar tentang itu karena memang hasil refleksi saya bahwa saya itu semakin banyak merefleksi semakin banyak kekurangan yang saya miliki. Itu mungkin ya yang ada pada diri saya. Monggo duka naon deui nu puguh mah lemak ya Pak Wawan. Ya sok Neng mangga dilajeng. Sok berarti ayeuna orang tos ieu nya tos terang kelebihan masing-masing tina 5 nilai gitu nya. Tina 5 nilai teh pasti aya anu menonjol gitu. Tah ayeuna orang rancang kegiatan naon kira-kira bisa menyatukeun nilai-nilai anu dimiliki ku urang gitu. Wani kumaha ideuna naon kira-kira inovasi naon nu bae dimunculkeun kegiatan naon nu bisa ngajadikeun nilai orang menjadi satu gitu. Pak punten ieu teh jadi tina anu 5 teh urang milih hiji tina tiap orang atau napi?
Nyambungkeun kan Bu, disambungkeun. nah, Tadi misalkan si Abi kan tadi ngejelaskeun duanya. Abi mah nilai keberpihakan murid sama kolaboratif. Bu Ani tadi 5-5na alhamdulillah saya pisan gitu. Bu Risa oge sami tadi 5-5na teu kawawan 3-4-5 gitu. Tah, urang hijikeun kira-kira kegiatan naon anu menampung kali kelima nilai ieu gitu. Kegiatan di sekolah anu menunjang eusina aya 5 nilai anu bisa diterapkeun gitu. oh berarti sanes tina tiap nilai eta nilai berarti satu kegiatan misalkan gitu. Berarti satu kegiatan menyeluruh Bu, mencakup eta gitu. menyeluruh. Oh, iya. Tina nu urang opat teh ambil anu beririsan lah. Tah engke didamel satu kegiatanana gitu. Kira-kira naon kegiatan anu ieu nya nu mengarah gitu. Pamintun tadi SD mah sok seuri kan kegiatan itu di SMP mah kegiatan namanya. Ya. Sok menggaduh ide Pak Wawan pilih pengalaman kegiatan naon kira-kira ieu. Tadi Ibu Pasin mah nyontohkeun misalkan pengelolaan sampah gitu. Ya, kalau pengolahan sampah, saya kan di Gempita Selaras itu, jadi ada ke Gempita Selaras itu ada Saber, sampah bersih ya. Saber Cinta namanya program saya di Gempita Selaras. Sampah bersih, ciptakan lingkungan indah di sekitar kita. Nah, ada Eco Engine yang sudah ya, ada Eco Brick, Eco Engine mah ngaieukeun sampah dapur Pak. Sampah dapur dilebetkeun kana cai beas, tah engkena kan dipermentasinya berapa bulan lah, kalau saya mah kalau yang maksimal mah 3 bulan lah gitu. Itu bisa dijadikan pupuk organik. Itu Eco Engine. Bahanna tina sampah dapur golongan kulit pisang gitu. Iya. Bisa jadi cairan pembersih lantai juga, tapi sampahnya misalnya cangkang jeruk gitu, cangkang apel gitu. Anu dipilah gitu kan. Itu Eco Engine. Terus ada lagi saya bikin Sami Gel, sabun minyak jelantah. Sabun minyak jelantah. Jadi kan kebanyakan ibu-ibu jelantah teh kan dibuangnya nengnya. Nah, itu bisa dibuat sabun, Sami Gel, sabun minyak jelantah. Itu bagus. Bahkan hasil uji coba IPB itu sudah layak untuk dipakai kan. Urang sok kadang ara rigid ning. Kabayang kan jelantah nate sote lamun urang nu ngadamel meureun jelantah nate dipilih ari nu tilas asin mah moal mungkin dihijikeun gitu kan ya. Nah, itu ya panana bisa sok kalau misalnya mau mengambil itu tema sampah gitu kan. Bu Ani tema kan aneh maksudnya kalau misalnya bikin Eco Brick yang kayak gitu kan udah banyak ya yang misalnya mempraktekkan itu gitu. Kalau Sami Gel, insya Allah kalau di Kabupaten Ciamis ya baru beberapa orang ya yang mengenal tentang Sami Gel. Saya Bu. Mohon saya Bu. Nah, pami anu di guru SD mah Pak, janten anu pami abinya, naon sih karena inovasi nate karena pembelajaran geuning Bu, janten pami anu kolaborasi nate pangina sareng urang kali kumpul. Saya anu eta we anu di kelas abi itu maksudna pami anu kapungkur nuju lasar kantos ngadamal anu gerakan meraih bintang kan kedah aya satu eta mah nya kantos lah panginten sadaya ge gitu. Anu ka nuju lasar mah kedah abi kapungkur anu gerakan meraih bintang panginten eta mah janten teu mencakup sadaya geuning Bu. Janten nu di kelas unggul we teu aya nu ieu kolaborasi sareng guru nu sanes gitu. Ai guru nusanes mah cuma mendukung saja gitu. Abi teh acan gaduh panginten anu kitu mah. Mangga panginten tinu nusanes. Sok mangga Pak Wawan. Acan gaduh pami kitu mah. Manawi teh ieu teh menampilkan kekuatan yang ada pada diri masing-masing ditampilkan itu sanes gitu tugasnya itu kumaha can ngartos gitu. Abi ge ada kitu siapa? Anu teh hiji inovatif berarti hiji gitu. Kolaboratif hiji itu programna ai emutan abi kitu henteu satu program mencakup sadaya. Maksudnya gitu maksudnya.
Sok coba tinggal di dina ini Mangga. ya, dina ieuna dina tadinya anu kubu pasil dia masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya, posting PowerPoint, video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai. Misalkan tadi Ya satu apa? bisa gitu ya, aduh program si tadi Bu si Manon Samijel. Oh, Samijel. Tadinya Samijel teh nilai mandirina naon bamintennya, nilai kolaboratifna mana, nilai keberpihakan muridna naon gitu, nilai reflektifna kumaha, baminten gitu. Nu katangkap abdi mah. Jadi na kegiatan eta teh mana nilai 5 nilai anu berperan gitu, aya gitu. Kieu panginten Pak. Abdi mah pernah tawaran paling sih, Kan Abdi mah kieu ai nu katangkep ku abdi mah kieu ya. Nu katangkep ku abdi mah. Kan kita teh mempresentasikan kekuatan kita yang ada pada diri kita. Nah, contoh misalnya kalau Panana berpihak pada murid misalnya. Terus Neng Ani juga ada berpihak pada murid, Bapak juga ada, saya juga ada. Nah, diambil yang samanya itu gitu misalnya kekuatannya itu. Terus kita bikin satu kegiatan tentang berpihak pada murid anu katangkep ku abdi mah sapertos kitu. Kumaha tah? Ya, Abi setuju gitu Bu. Kan tadi orang ngajelaskeun Abi mun duanya kekuatan Abi dijelaskeun gitu ya. Tapi kan tadi aya Bu Ani ngajelaskeun 5-5 na. Ya. Itu meureun 5 teh kudu aya. Wah, sadaya ih, wah sadaya. Aduh, ternyata di atas ekspektasi ya tuh, Aduh. Oh, sok mangga disetujui naon kira-kira kegiatanna lah anu gampil dilaksanakeun mengandung mungkin tadi penguatnya dina keberpihakan pada muridnya teh yang penguat dina urang sadaya teh gitunya. Penguatna kan dina keberpihakan pada murid tadi Ibu Risut, Ibu Ani, Pak Wawan, Abi rata-rata kan menyebatkan tentang keberpihakan pada murid gitu ya atau nilai tertinggina gitu loh mencek kasar nama gitu. Nah, Kira-kira kegiatan naon anu mungkin cek kasar nama nya dikurang dilakukan atau napi bentuknya inovasi mungkin gitu. Ya. Menunjukkan keberpihakan pada murid. Kumaha Neng? Pawan. Atau misalnya juga gini, ini kan iyanya Neng, naon namanya teh bade persiapan MPLS gitu kan, MPLS. Nah, biasanya kan hanya asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Bagaimana kalau misalnya kita membuat perencanaan yang berkolaborasi dengan orang tua, misalnya dengan membuat kuesioner gitu tentang kebiasaan siswa, tentang apa yang disukai dan kan itu rata-rata belum ada. Terus yang kedua, Panana, saya punya ide seperti ini dan saya ini ide untuk tahun pelajaran baru ini di sekolah yang baru ya, karena saya baru 6 bulan di sekolah yang baru. Kalau tadi video itu sekolah yang lama. Kalau sekarang alhamdulillah Pak Wawan teu 60 siki, ayeuna mah 200 siki. Ayeuna mah di Pasian Sakola Ageng. Abdi gaduh gagasan kieu. Emut karena tentang degradasi karakter sekolah kita ya, di sekolah kita. Urang teh terbentur dengan adanya HAM. Urang rek ngadidik, rek nanaon teh kan sieun. Akhirna lah karep teuing anak batur ieu gitu. Da selalu seperti itu kan. Sekarang kan zamannya dengan adanya kebebasan yang tidak bertanggung jawab menurut saya, karena orang tua itu memasukkan anak ke sekolah itu kayak laundry gitu kan, terima beres, mung hafal rek cacat rek kumaha pokoknya tarima beres datang ka imah kudu rapih kudu seungit gitu kan. Teu apal kumaha prosesnya seperti apa. Saya punya inovasi sekarang, ide akan membuat akad penyerahan dari orang tua di atas materai seperti urang mah santren keuning gitu kan, mas santrenkeun kan urang teh langsung ka ajengan teh gitu kan, nyerenkeun mangga bade di kumaha oge abdi gitu ya. Pokoknya abdi mercantenkeun tah abdi gaduh ide gagasan seperti itu. Karena apa?
karena kita tidak ada kebebasan. Kalau Iya. misalnya mereka sudah menitipkan dengan akad di atas materai, otomatis orang teh akan nya atau minimal mah meureun ngusap saeutik ge moal jadi masalah gitu kan. Da urang teh tos di serenan ku orang tua teh sapuratina lah budak teh kumaha-kumaha oge mangga teu langkung ibu gitu. Da urang ge panginten gaduh batasan gitu dan termasuk dengan akad itu membatasi ruang gerak kita ulah misalnya katerlaluan ketika mendisiplinkan anak. Jadi urang ge aya konon konsekuensinya dengan akad tersebut gitu. Jadi saya lagi nyusun itu Pak Nana. Jadi karena saya prihatin gitu. Orang nyepret saeutiknya, nyiwit saeutiknya kan jadi masalah gitu kan. Sok sanaos uhun gitu kan. Untuk zaman sekarang itu tidak boleh ada punishment seperti itu, ada hukuman seperti itu. Tapi kan kita juga harus bisa mendisiplinkan anak dari sudut yang bukan lebih sadis ya. Ya bagaimana cara mendisiplinkan yang ini gitu kan. Bukan gitu kan. Tetap harus ada batasan seperti itu gitu. Ada batasan seperti itu. Iya Bu, bagus Bu. Ada semacam MOU dengan orang tua gitu. Kalau saya mungkin tadi menangkap dari Bu Rise itu bagus tuh untuk kegiatan MPLS. Tinggal nanti kita mungkin buat langkah-langkahnya seperti apa yang menunjukkan keberpihakan pada murid itu gitu. Langkah-langkah sistem MPLS yang menunjukkan nilai berpihak pada murid gitu. Atau juga di sana bisa tadi menamakan dengan kolaboratif atau inovatif gitu dalam kegiatan MPLS tersebut gitu. Paling kita buat langkah-langkahnya gitu. Seperti apa langkah-langkahnya gitu untuk MPLS yang keberpihakan pada murid gitu. Karena emang sekarang kan cocok kita menghadapi MPLS itu menurut saya bagus itu kalau kegiatan itu kita ambil gitu. Bani, buat kawan gimana? Iya. Tinggal langkah-langkahnya mau seperti apa yang menunjukkan keberpihakan pada murid itu seperti apa gitu. Bu Ani mungkin bisa ini menyusun gitu, nanti Bu Rise memberikan ininya pendapat-pendapatnya gitu tuh atau dicatat langkah-langkahnya gitu. Masih bingung. Tapi tadinya Bu Panginten kan pamit berpihak pada murid biasanya yang butan abi mah berarti ada kan karena pembelajarannya pamit saur abi gitu ya. Menurut pendapat abi jantan tadi misalkan sapertos gitu jantan utama teh kami berpihak pada murid eta tanaon kumaha kitu etana. Berarti kan kalau berpihak artinya Neng kalau berpihak pada murid artinya kita itu bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa gitu kan. Berpihak pada murid itu batasannya seperti itu. Jadi hemat saya sebenarnya lebih umum gitu kan, lebih umum termasuk kalau misalnya kita mau mengambil tema MPLS itu kan bisa gitu. Kita kan bisa berkolaborasi dengan orang tua, terus kita berkolaborasi dengan guru bidang yang lain gitu kan, itu ada kolaborasi. Membagi tugas gitu kan, MPLS itu kan 2 minggu sekarang. Kadang-kadang di sekolah itu guru itu bingung, geus saminggu teh kudu naon, cenah namanya hayo we kudu nyanyi-nyanyian, kudu naon-naon gitu kan ya. Emang Bu. Nah, itu kan salah satu inovasi kita gitu, bagaimana selama 2 minggu ini bisa mengakomodir sebagai langkah gitu kan, sebagai langkah untuk masuk ke kelas 1 itu kita pahami gitu tentang identifikasi karakteristik peserta didik kita gitu tahun ini gitu kan. Itu mungkin juga begini bisa aja Bu Rise supaya lebih tergambar gitu. Kita buat aja urutannya Bu. Nanti di sana kita bisa melihat langkah-langkah ini masuk berpihak pada murid enggak gitu. Ya. Jadi kita susun aja langkah-langkah yang menunjukkan. Betul. Salah satu nama tidak boleh ada zonasi. Alah liar eta kumaha zonasi. Bu Menteri hapus eta. Hapus zonasi tidak setuju. Tapi Menteri Sosial Neng, sanes Menteri Pendidikan. Panana engke gentos panana. Udah kabayang Panana Bumina gigiran SMA 2 Banjarsari. Teka tampi di SMP 2 Banjarsari. Ka Banjar kena zonasi kan kabayang.
kudu ka mana eta budak sakola. Memang gitu Bu, itu Liarnya Bu ya. Kumaha? Sok mangga langkah-langkahna panginten bade paling eta ya, nu dicanda. ini ajuan dari saya yang pertama mungkin ya nanti murid memperkenalkan diri misalkan melalui papan nama misal gitu ya, melalui papan nama atau apa gitu. Nah itu kan sebenarnya udah menunjukkan kepada murid sebenarnya didiaikan gitu. Itu contoh misalkan langkah-langkahnya gitu ya. Nanti setelah tadi memperkenalkan diri apalagi gitu sob boleh yang lain. Tadi saya hanya satu dulu yang kepikiran gitu. Terus sampai dicatat Bu, itu Bu Ani sampai Bu Ani catat transisi PAUD ya, transisi PAUD. Karena memang kalau di SD ini transisi PAUD misalnya ya kalau di SD. Ih Wawan mah dan di SD-nya apa Nana? Di SD, di SD. Oh di SD. Panana di SD. Bisa ke SMP kudu nyanyi-nyanyi gitu. Bener naon Bu, seneng dong. Nah, Panana di SMP. Berarti yang pertama tadi kan perkenalan ya. Perkenalan itu kan kalau memperkenalkan anak langsung mah bisa reuwaseun nya Nengnya. Da soalnya udah kan terkenal, lingkungannya berbeda-beda dari berbagai background sekolah gitu kan, asal sekolah. Hemat saya yang harus memperkenalkan diri ya gurunya dulu gitu, semua guru diperkenalkan gitu kan, dibuat nyaman dulu anaknya, jadi jangan langsung ditodong sok mangga perkenalan, tapi semacam kemarin lah gitu kita buat permainan semacam ice breaking yang kemarin kita di Ciamis ya, cari teman gitu kan, atau dan misalnya memberikan satu alat media ya, buku atau apa gitu, misalnya non sih kartu gitu ya, terus kan belum semuanya kita harus menilai perspektif bahwa anak itu tidak semua dari TK, tidak semua dari RA gitu kan. Tapi ada juga yang dari rumah tangga. Itu kan harus diidentifikasi juga gitu kan. Jangan sampai ketika nanti masuk orang kita nyerat gitu kan, bisa reuwaseun gitu kan. Makanya hemat saya langkah yang pertama adalah ada sesi wawancara dengan orang tua dan anaknya gitu kan. Jadi orang terang kayak ieu mah geus tiasan maca. Jadi orang ngalangkah teh geus terang gitu nih. Geus tiasan nyerat gitu kan. Jadi kan nggak boleh sekarang itu kan berpihak pada murid, tidak diwajibkan bahwa anak itu harus bisa calistung kan masuk ke SD gitu kan. Nah, tapi kan kita juga kan untuk melangkah gitu kan, kadang-kadang orangnya sok bingungnya ningali kamari komo pelajaran tematiknya di kelas hiji cenah tidak boleh calistung di TK, tapi ujuk-ujuk di pasihan buku tematik anu kudu maca nih pawawan kan asal lenang gitu ya asal lenang gitu kan, teu nyara rambung kok di TK nggak boleh tapi langsung gitu kan. Jadi hemat saya langkah yang pertama adalah ketika kita membuka pendaftaran kita ada sesi wawancara ya, interview gitu kan, dengan orang tua dan anaknya. Jadi nanti kita akan tahu kebiasaannya, bahkan penyakit yang dideritanya gitu kan, suka ada ya di absen Neng, dina absensi siswa di eta kan ada penyakit yang pernah diderita gitu. Kadang-kadang orang teu paham hal itu. Padahal hal itu adalah sebagai gambaran ketika misalnya jajan si eta mah ISPA berarti ulah jajan es gitu. Jadi eta teh kedah kabayang gitu, gitu kan dugi kadinya. Jadi hemat saya yang pertama adalah wawancara. Ya. Bagus Bu, benar setuju. Iya, setuju Bu. Untuk mengenal situasi belajar di rumah juga kan perlu itu kan. Iya, bisi aya nu sieuneun ku ucing gitu kan. Gitu. Aya ucing pingsan gitu kayak. Jadi harus tahu lah hal-hal sedetail itu gitu. Mangga yang lainnya sok. Di sana ada nilai kolaboratif berarti Bu. Nanti di sana masuk nilai kolaboratif. Jadi terus yang kedua wawancara dulu dengan wawancara dulu. Yang kedua setelah nanti masuk kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan Neng. Jadi buat
senyaman mungkin, dan karena transisi PAUD, jadi orang kudu jiga guru PAUD gitu kan, orang kudu jiga dalam membersamai dan melayaninya gitu kan. Jadi sok aya ningnya zaman kapungkur mah merendah ya karena belum paham, tapi tidak akan menyalahkan karena banyak orang hebat juga hasil didikan guru dahulu gitu kan. Banyak kan pembuktian gitu kan. Pembuktian bahwa guru dahulu juga sangat-sangat kreatif dan inovatif sehingga bisa memunculkan orang-orang hebat zaman sekarang gitu kan. Nah, yang kedua, ia tadi hadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Bentar dulu Bu, boleh ini bertanya ya kalau untuk MPSD SD gitu. Kalau kita kan tadi pembelajaran menyenangkan, mungkin ini perlu kita uraikan gitu Bu ya. Karena mungkin pembelajaran di saat MPLS dengan pembelajaran di kelas itu kan pasti berbeda gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa dirinci lagi pembelajaran menyenangkan kan, itu dalam hal apa gitu. Misalkan ada programnya sekolah gitu. Kan kita tiap sekolah itu kan sekarang dihimbau untuk membuat program MPLS ya, yang selama 2 minggu ya Bu Ani. Halo Bu Ani, ulah nundutan. Iya, ada hadir. Ya, kan Tadi setiap sekolah tagihan itu keliling. Sekarang itu membuat program MPLS ya. Jadi nanti detail program-programnya Pak. Hari ini misalnya untuk perkenalan, hari kedua misalnya untuk asesmen diagnostik, hari ketiga apa. Nah itu semua disisipi dengan kegiatan-kegiatan yang tersebut gitu. Jadi persiapan lah, namanya juga transisi ya, persiapan. Jadi ulah terkesan anaknya jadi sieun lebet KSD gitu. Jadi ada detailnya nanti di program. Iya benar, bagus Bu. Terus yang ketiga naon? Terus apa lagi Bu Ani? Eta wilih hilap anu tur keliling anu lingkungan sekolah gitu gini Bu, sareng perkenalan anu guru-guru deui pengen ditambihan anak eta. Iya. Baheula lamanya urang namina teh wawasan tur keliling di mana Bu teknisnya? Di Taman Dala. Iya, sabar Bu. Bari permainan oray-orayan ngeliling sekolah gitu, pami kelas 1 kan. Oh, gitu. Duh, pami di SMP mah. Biasanya mah Bang. Jangan lupa juga. Neng Ani berkolaborasi dengan kakak kelasnya. Kadang-kadang kan budak teh isinan, jadi urang teh dilebetkeun gitu kakak kelas nanti kakak kelas. Jadi memandu naon teh kan aya rekan sejawat lah istilah namanya, anu bahasa anak mah akan berbeda dengan bahasa kita menangkapnya gitu. Jadi ketika MPLS itu kakak kelasnya dilibatkan, jadi untuk memperkenalkan, untuk naon kan moal isineun lamun ya menjadi pendamping gitu kan, ada pendamping. Amun ieu mah nya mun ospek mah aya ieuna gitu nya aya naon namina teh seniorna, tapi bukan senioritas yang dalam tanda negatif ya gitu kan. Jadi untuk menghubungkan gitu. Nah, menghubungkan narasumber. Jadi kadang-kadang kan misalnya anu nembe ieu mah kan sieun gitu kumaha gitu kan, ari kakak kelas mah akan berbeda gitu. Kita kalau di SD Manawi ieu tuh Bu, di SD misalkan nayangkeun naon gitu, penayangan gitu. Aya teu? Ih bisa, itu lebih seru. Itu kan jadi itu lebih bagus. Gitu kan. Jadi ada semacam inovasi kan, asa abi can pernah ningali gitu ya di SD misalkan memperkenalkan tentang naon gitu tapi lewat sebuah seperti film lebar gitu. Bahkan fokus saya Pak. Ya. Bahkan abi teh aya heula enjing teh mempresentasikeun teh kudu aya real kegiatanana henteu. Foto-foto kan tadi harus ada foto-foto katanya. Itu mah foto-foto orang Pak, foto-foto orang, nilai tadi misalkan nilai Abi, nilai Bu Ani, Pak Wawan, Bu Rise.
kegiatan mah kan orang pada nyusun gitu, baru rencananya. Iya, Baru rencananya. gitu. Saya ini dibocorkan, Bu Ani, aduh, trik Abi. Aya saingan ya. Teu ketak beda desanya, Neng. Asal mau ada tebih berdua. Abi ayeuna teh bade aya rencana dina MPLS teh udah MOU dengan Puskesmas, jadi mendatangkan kan di program saya itu ada guest teacher ya, ada guru kunjung, guru tamu. Jadi saya akan MOU dengan pihak Puskesmas ketika MPLS itu mendatangkan tenaga kesehatan ke sekolah untuk menjelaskan tentang kesehatan gitu kan akan lebih seru menerangkan cuci tangan kalau misalnya kubu bidan gitu kan. Berbeda dengan kesannya dengan kita, jadi selama 2 minggu itu tidak akan monoton gitu kan, tidak akan monoton hayo we ku si ibu eta gitu, tapi ada semacam refresh lah gitu. Yang kedua tentang pengenalan tentang bullying gitu. Saya akan MOU juga dengan Pak Kapolsek untuk mendatangkan minimal lah Babin Mastibna ke sekolah gitu, menjelaskan tentang bullying itu. Karena kalau misalnya kita yang menerangkan bullying ke anak-anak, mau percayaan sing make banner ya 75 juta loh kalau kamu bullying gitu kan, 3 tahun penjara nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya yang datangnya Pak Polisi berpangkat itu kan langsung sama Bu. Nah itu ide saya untuk MPLS sekarang itu ke arah sana. Nah, berarti Bu Ani bagus tuh tambahkan jadi mendatangkan guru tamu gitu ya. Guru tamu ya. Guru tamu ada kalau kita MPLS gitu. Cok, Nah, kita yang nami programna naon luhurna. Kayak mikir heula Neng cicing program Jadi aya singkatan naon gitu. Oke, ngadamel namina kila kudu naon? Aya nama rincian we heula cenah Bu. Rincian heula. Abi masuk lamun deadline sok ngadak-ngadak pinter, lamun keur kieu mah sok bodoh abi teh. Lamun terdesak pokona mah sok ngadak-ngadak muncul. Oke, program nama Neng heula nama eta rangkaianana. Ya, ulangi. Ya pada diulangi ya. Anu kahiji wawancaranya. Wawancara. Mohon ditampilkan kata ibu tugasnya. Di screen. Tapi da ieu na dina weud. Kenapa biasa Bu? Biasa na weud ge biasa. Biasa. Dibuka heula weudna. Terus katinggalinya. Tingali. Kan tadi kahiji wawancara dengan orang tua siswa. Terus pengenalan menggunakan papan nama. Ya. Keliling sekolah. Nuka yang ketiga. Yang keempat tadi kan transisi PAUD yang menyenangkannya Bu. Iya. Terus mendatangkan guru tamu. Iya pembelajaran yang menyenangkan mau dimasukkan atau tidak? Gak usah, kan tadi sudah ada jadi setiap hari juga kan ada itu, jadi gak usah. Itu transisi PAUD yang menyenangkan tuh maksudnya apa itu Bu ya? Ya, terus ya kan harus ada refleksinya ya, harus ada refleksinya. Terakhir itu kita bikin emots nih Neng, dina gambar, dipegang ke anak. Jadi misalnya hari ini senang enggak gitu kan, ada sedih, ada nangis, ada tersenyum gitu. Anaknya suruh refleksinya. Refleksi dengan menggunakan simbol emoji tenon terus. Emot. Itu di bawah Bu, refleksi mah. Di bawah kan biasanya terakhir Yang kan. keenam. Yang keenam. Iya. Bu Risa, itu yang transisi PAUD yang menyenangkan itu maksudnya gimana ya? Itu kalau dimasukkan di langkah-langkah. Oh, transisi PAUD yang menyenangkan teh ketika kita dalam MPLS itu menyajikan materi, menyajikan apa-apa itu teh lebih mengarah kepada masih suasana PAUD gitu loh, Pak. Oh, berarti ini Bu bahasanya ya. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan misalkan menggunakan transisi PAUD, saya belum ngerti itu bahasanya ya, kegiatan semua yang bahasana
permainan, gaya bermain gitu kan. Ya. Kegiatan yang menggunakan Kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan cara dengan yang menggunakan gaya menyenangkan bermain. gitu. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, atau Kegiatan-kegiatan berisi kegiatan-kegiatan Kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan. kegiatan yang menyenangkan. kegiatan Berisi. Kegiatan yang berisi, kegiatan yang menyenangkan lah. Pokoknya mangke gitu kegiatan yang menyenangkan. Lanjut. Tosnya. Tos. Kita Bu tadi tayangan yuk menayangkan misalkan Oh iya. untuk video Dianya. interaktif gitu. Menayangkan. Tadi pas tahun ininya. Menayangkan naon? Video atau film-film yang interaktif. Terus naon deui? Bawan kambing naon bawan. Kalau disuruh membawa perbekalan dari rumah untuk membiasakan tidak jajan sembarangan Bagus. misalkan atau makan bersama di sekolah itu. Rentosan. Membawa bekal dari rumah. Nandai. Ibu kan hilap mungkin nami program nanya. Ya, siap. Terus Saya wengemut. Sadaya wengemut. Jadi ya teh nilai-nilai teh masuk teh kana naon? Bade anu sadaya. Pembelajaran berpihak pada murid. Terus yang inovatif, masuk Bu, kolaboratif, masuk reflektif juga masuk karena memang kalau dulu masuk teh tidak seperti itu gitu kan? Kolaboratif, inovatif. Inovatif deui. Sadaya tuh ieu mah. Itu naon tuh tidak ya berarti bagus itu kegiatan sudah mencakup 5-5-nya. Naon hiji deui teh? Mandiri deui. Oh berarti entos ya mas sadaya nilai-nilainya entos masuk semua. Enggak harus satu yang disepakati, peran yang disepakati enggak harus. Mangga bade Kumaha Pak? Nilai-nilai nama sadaya. Jadi nilai-nilainya yang disepakati satu gitu. Misalkan meren berpihak pada murid bade kusaha gitu. Teu sanes bade kusaha neng. Ieu teh kegiatan teh nilainya ka mana? Oh. Ya, ari mana we teh di awalna teh jadi kekuatan orang hiji. Misalkan abi naon kitu teu disebatkeun eta nama. Iya disebatkeun neng. Disebatkeun dari kekuatan itu teh sehingga memunculkan ide untuk membuat satu rencana kegiatan tina kekuatan orang. Iya, maksana ada di payuna eta nilai-nilai bade disadaya sih? Disadaya orang anu opatan ieu atanapi hiji-hiji misalkan panana kekuatan eta ieu hiji. Kurise hiji janten tina anu opat eta teh janten membuat satu program gitu. Atanapi kumaha ke di payuna. Tadi ge dina nu opatan ieu teh sadaya ge aya berpihak pada murid. Nah, eta berarti sadaya. Ya. Itu peran yang disepakati itu. Berarti maksud aya mana we teh bari ngajelasinna hiji misalkan ibu inovatif, padana berpihak pada murid, Pak ieu pawawan naon gitu. Atanapi bari sadaya tina anu opatan teh dijelaskeun sadaya eta dina PowerPoint-na. Boleh kieu Bu. Sebenarnya mah kan ini tidak jadi masalah gitu ya. Misalkan saya berpihak pada murid, misal gitu, Pak Wan mau kolaboratif, boleh. Bu Ani mau reflektif, Bu Risa mau inovatif, boleh, nggak jadi masalah gitu. Sama semua juga tidak jadi masalah karena kan itu kekuatan sendiri gitu ya, masing-masing gitu. Itu mah gitu. Yang merasakannya. Jantan gitu. Pada kumaha di kelompok kurang, pada sadaya eta. Enggak, langsung. Pan tadi neng geus menangkap meureun di teteh aya naon. Bu Ani kan baru 5-5 sadaya. Apaan geus dicatat
milih itu maksudnya milih abi mah pada iya gitu Ya gitu. Tadi we nu kaluar tina mulut sarerea teh naon eta gitu. Tah disimpulkeun we gitu. oh ada tuh Ya, siap. Neng, dari nganilai diri jangan nilai batur mah bari keneh nganilai batur batur. sia. Jadi sekarang iya. Neng bisa nganilai teteh sok, gak bisa. Ya, cenah waktu 5 menit lagi ya. Iya, ibu kantun etanya kada hilap tadi. Naon kira Pak? Ya mau pengaya keneh waktos. Sok, Naonnya masa kan kan kai kapukur mah aya MOPD-nya. Aya MOS gitu kan. Masa mun ta'aruf bisi terlalu religi nya. Eta mah kadang terlihatnya terlalu religi mun. Nah, gitu terlalu religi. Masa kayaknya kudu rada-rada ieu. Kukeun heula ieu naon ya? Ilham. Kukeun heula ilham sok pandana rada ngemutan istihoro heula. Masa mape PPDA pengenalan peserta nama muridnya Neng temenang peserta didik Terus saya rubah eta namanya. asa murid padahal mari eta keneh ngalilieur terus deh. baheula mah abi nyusun skripsi meni ulah eta nyusun tesis meni ulah aya kata guru kudu pendidik. Iya Bu, ini cocok nih Bu. Cocok nih tanya, tapi duka ya. Misalkan nama program Kameha. Kegiatan MPL Kameha. Kepanjangannya kegiatan MPLS hebat. Bisa. Nyambung ke? Tampung heula nya. Tampung heula we nya. Engke nu kira-kira MPLS hebat. Kameha. Tampung itu. Kameha. Kameha kegiatan MPLS hebat. Hebat. Kameha. Halus Kameha. Kameha teh jurus naon teh Pak anu dina film naon sih Pak? Dragon Ball Bu baheula. Oh iya. Masih inget zaman SD abi eta? Asa teh ieu. Asa jurus naon gitu. Ya, zaman alit masuk ke karikulan baru Lu kapawan ngalamat teh aduh masih Panana terus ngeluarkeun jurusna ya. Panana terus ngeluarkeun jurus.
Bu Risye, Bu Ani, Pak Nana, Pak Wawan, waktu diskusinya sudah selesai. Boleh kembali ke main room ya. Terima kasih. Siap, Bu. Yuk. Udah ya. Kembali ke Kemeha.